Nah, kalau sukuk modelnya seperti ini. Pertama, itu perusahaan perlu memiliki aset sebagai underlyingnya. Ya, transaksinya bisa aset, bisa project. Kalau tadi ya definisinya ya, atau special investment activity yang lain gitu. Itu di awal. Nah, nanti dari issuer atau misalnya perusahaan atau negara ini bersama dengan asetnya, aset ini yang akan ditransfer kepada investor, kepemilikannya. Ya, nah jadi kepemilikan yang ditransfer maka bisa kepemilikan dua, bisa kepemilikan full atas aset tersebut, atau kepemilikan atas manfaat dari si aset tersebut. Nah, karena itu diberikan kompensasi lah oleh investor, dibayarlah sejumlah uang. Sementara kalau obligasi di sisi lain itu bisa untuk apa saja gitu. Jadi bisa saja untuk bayar hutang misalnya, hutang negara, atau misalnya buat bayar gaji ASN gitu misalnya, yang kalau posisinya adalah defisit ya. Jadi peruntukannya itu diserahkan kepada negara lah untuk pengelolanya. Sementara kalau sukuk itu menuntut transparansi, harus dari awal karena harus ada prospektus dan jelas mau buat apa, untuk apa. Jadi kalau kita lihat dari model bisnisnya sendiri, harusnya tuh yang paling support pembangunan adalah sukuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakafilmu, podcast yang membahas soal bisnis, keuangan, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan kali ini kita akan bahas soal isu-isu keuangan kontemporer, khususnya di syariah. Karena bersama saya sudah ada Ibu Tika Arundina, Kaprodi Ilmu Ekonomi Islam Universitas Indonesia. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam, halo semuanya. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Dendi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. How's marriage life? Fine, totally fine. Oke, Bu, sibuk apa saat ini Bu? Ya begitulah ya, di kampus sehari-hari sama mahasiswa. Tapi kebetulan sekarang lagi libur ya. Lagi libur mahasiswa habis UAS. Jadi kalau mahasiswa libur tuh dosennya nggak libur karena tiap hari ada aja rapatnya macam-macam kan. Oh gitu. Gimana jadi anak kampus lagi, Den? Udah selesai. Udah selesai. Ya? Aman ya. S1 S2 selesai. Siapa tahu mau lanjut. Ada kepikiran. Iya, tapi nanti bisa dibahas di luar. Out of room. Oke, Bu Tika, saya waktu kuliah itu Bu Tika sangat passionate di sukuk, keuangan syariah khususnya sukuk lah gitu. Banyak banget bahas soal sukuk yang Bu Tika sering banget bahas gitu ya. Mungkin sekarang juga jadi isu bahwa sukuk menjadi yang katanya sih yang favorit ya, dan sukuk sama SBN. Nah, boleh dijelasin nggak Bu terkait dengan sukuk ini? Sukuk ini apa sih Bu? Oke. Makasih nih sebelumnya Dendi ya, sesuai menggali passion saya ya. Jadi kebetulan saya sukuk tuh belajar dari S2, S3 mengenai sukuk, dan senang sekali ternyata makin kesini nih sukuk jadi makin favorit di Indonesia walaupun baru sukuk negara ya. Nanti kita cerita dikit bahwa sebenarnya tuh antara perkembangan sukuk negara dan sukuk korporasi di Indonesia tuh terjadi gap gitu. Tapi kita bahas dulu deh mengenai si sukuk ini ya. Jadi kan orang memang banyak yang mendefinisikan sukuk itu seperti obligasi syariah gitu biasanya. Padahal dia tuh punya perbedaan yang cukup mendasar sih dari penerbitan sukuk dengan obligasi. Jadi kalau definisinya sebenarnya sukuk itu kalau berdasarkan IOV ya, itu adalah Certificate of Equal Value representing undivided shares of ownership of particular asset or special investment or special activity ya. Jadi itu kira-kira definisinya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau obligasi itu menunjukkan sertifikat tanda hutang. Misalnya perusahaan perlu dana, maka dia menerbitkanlah obligasi supaya dia bisa ngutang dengan publik gitu. Dan nanti investor itu memberikan dananya sebagai tanda bahwa oh ya saya minjem sesuatu nih gitu, dan harus saya kembalikan nantinya bersama dengan bunga yang saya harus bayarkan reguler ya, maka saya terbitkanlah obligasi. Nah, kalau sukuk ya, jadi kalau kita lihat tuh fiturnya gitu ya, di depan ada dana yang masuk, terus nanti secara reguler dia akan mendapatkan kupon atau bunganya, terus di akhir dia akan mengembalikan duitnya gitu. Nah, kalau sukuk modelnya seperti ini. Pertama, itu perusahaan perlu memiliki aset sebagai underlyingnya. Ya, transaksinya bisa aset, bisa project. Kalau tadi ya definisinya ya, atau special investment activity yang lain gitu. Itu di awal. Nah, nanti dari issuer atau misalnya perusahaan atau negara ini bersama dengan asetnya, aset ini yang akan ditransfer kepada investor, kepemilikannya.
ya. Nah, jadi kepemilikan yang ditransfer maka bisa kepemilikan dua, bisa kepemilikan full atas aset tersebut atau kepemilikan atas manfaat dari si aset tersebut. Nah, karena itu diberikan kompensasi lah oleh investor, dibayarlah sejumlah uang. Jadi dia tetap dapat dana dari awal, tapi asetnya tertransfer. Nah, setelah itu aset ini dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan, muncullah semua akad-akad di dalam syariah gitu ya. Kalau ijarah maka disewakan asetnya ke pihak ketiga. Kalau dia bagi hasil maka operasionalisasi, nanti bagi hasilnya diambil gitu. Kalau dia murabahah gitu ya, jual beli, maka asetnya itu dijual dan ada cicilan, meskipun kalau di Indonesia belum ada di sukuk murabahah. Nah, nanti kalau ikut kelas kita ya, ntar kita bahas kenapa nggak ada sukuk murabahah di Indonesia. Nah, terus setelah itu jadi ketika dia mendapatkan bagi hasil atau sewa, nah inilah yang menjadi quote and call bunganya ya, kuponnya, manfaatnya. Jadi manfaat itu diperoleh atas aset tersebut, bukan oleh uang yang dipinjamkan. Nah, setelah itu dalam jangka waktu tertentu, maka aset itu akan dibalik kembali oleh si perusahaan atau si penerbit. Jadi kalau kita lihat operasionalisasinya kayaknya mirip. Di depan ada dana yang masuk kepada company, habis itu dia harus bayar reguler atau investor mendapat bagi hasil gitu ya, kupon secara reguler, dan di akhir ada dana yang masuk lagi kepada investor atas pembelian aset tersebut. Nah, kalau kita lihat beda utamanya jadinya ada di underlying aset tersebut. Ya, jadi ada aset selalu yang menyertai. Ada asetnya. Yang kalau mungkin Dendi atau teman-teman perhatikan, sebetulnya itu pembeda yang cukup jelas ya, meskipun kelihatannya simple, tapi dari semua transaksi syariah itu selalu ada asetnya. Ada underlyingnya. Ada underlyingnya gitu. Jadi ada underlying transactionnya. Karena disitulah keuntungan itu bisa diciptakan ya, bukan dari compounding interest atau money yang beranak-anak gitu. Jadi selalu ada underlying asetnya. Dan ini menjadi pembeda karena saya cerita dikit ya Dendi ya. Karena misalnya kenapa ini jadi penting sisi aset ini dalam transaksi? Yang pertama, menimbulkan rasa aman untuk si konsumen. Karena dari sisi resiko, kalau dia melekat pada aset, maka dia selalu akan terkontrol oleh aset tersebut, karena sewaktu-waktu bisa dilikuidasi, ada barangnya nih gitu ada barangnya, ya. Nah, jadi misalnya itu kalau kita cerita krisis 2008 dulu, jadi umur berapa tuh 2008? Saya masih SD kan. Jadi saya suka cerita di kelas, terus kenapa mereka kayak gak relate ya? Jadi, agak susah nangkepnya. Jauh belum zamannya ya. Jadi di 2008 subprime mortgage itu kan karena bond yang di restructure banyak banget dan tanpa underlying gitu ya. Nah, ini yang bisa diminimalisir gitu, resiko ini, bubble dari underlying itu. Nah, jadi ketika ada underlying aset, maka otomatis kita bisa menjaga resiko dari si investornya atau konsumen. Yang kedua itu adalah kalau dari sisi produsen, dia membatasi nih, dia hanya bisa berhutang ya, quote and call ya, dia bisa meminjam dana dari masyarakat sebanyak aset yang dia miliki gitu. Jadi memang membuat rasa aman ya. Jadi kalau dia nggak punya uang banyak karena dia nggak ada asetnya ini, maka dia nggak bisa melebihi dari besar aset yang dimiliki. Jadi nggak ada besar pasak daripada tiang gitu. Jadi dia pasti mampu mengembalikan dengan aset yang dia miliki ya. Dan yang ketiga, kalau secara makro kita lihat, dia itu punya efek yang bisa mencegah adanya bubbling di salah satu sektor. Jadi kita punya sektor keuangan dan sektor real. Nah, di mana syariah selalu dibilang nih, sektor keuangan dan sektor real tuh harusnya bergerak secara bersamaan gitu kan. Nah, jadi kalau kita menerbitkan sektor instrumen sektor keuangan, maka ada juga nih instrumen sektor real yang bergerak. Asetnya apakah kita bangun sesuatu atau misalnya kita project kita bergerak untuk menciptakan sesuatu, tapi di sektor real ini ada juga produktivitas yang bergerak gitu. Makanya aset-aset produktif ya, kalau kita lihat sukuk negara itu dia selalu dikaitkan ya, terutama untuk proyek itu proyek-proyek pemerintah gitu kan, dibangun dengan sukuk misalnya. Jadi sektor realnya juga berkembang, tidak hanya sektor finansial. Makanya kalau kita lihat bubble gitu misalnya ya, ketika sektor keuangan itu berkembang lebih cepat dari sektor real, maka inflasi itu bisa muncul di sana. Jadi buat saya itu sangat
that's the beauty of syariah ya, yang kita tidak sadari. Satu hal simple tapi menjadi pembeda dan punya efek yang sangat besar. Gitu Dendi. Jadi kalau saya lihat tuh, jadi kalau dibilang bahwa obligasi itu sama dengan sukuk ya sebetulnya, atau akad-akad yang lain lah di syariah, mau itu perbankan, dana pensiun atau semuanya, atau insurance gitu ya, dia disamakan antara yang konvensional dengan yang syariah. Sebetulnya terlihat perbedaan yang sangat prinsipal gitu, tapi memang mungkin secara operasional tuh terlihat sama iya. gitu. Makanya jadi seakan-akan kayak sama aja sama ini. aja Ini lama-lama kayak narasi Bang Saja Bangun kan sama aja gitu kan. Dianggap sama aja gitu. Padahal satu basisnya hutang, satu basisnya adalah aset tadi gitu iya, ya. Kalau kita ada lainnya bisa gini ya. Betul. Tadi kan sempat singgung ya Bu ya terkait dengan bedanya obligasi dengan juga sukuk ya. Yang satu sukuk ada underlying-nya, obligasi juga. Kalau obligasi basically harusnya nggak ada underlying ya, karena emang surat doang kan dikeluarkan ya, surat utang doang ya gitu. Nah cuman kan emang dua-dua ini digunakan oleh negara ya kan, untuk pembangunan juga, untuk proyek juga gitu ya. Nah dari sisi efektivitasnya saya nggak tahu nih, apakah sudah ada penelitian mana yang paling work sebenarnya, apakah sukuk atau obligasi yang sebenarnya bisa sangat dimungkinkan untuk khususnya negara lah melakukan pembangunan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat proporsi ya Dendi, mungkin dari seluruh instrumen surat berharga negara ya, baik itu yang syariah maupun yang konvensional, memang porsi sukuk ini masih lebih kecil. Lebih kecil. Gitu ya. Kita memang harus mengakui, sehingga kalau dibandingkan apple to apple tuh agak sulit kalau kita melihat impact-nya. Meskipun sebetulnya sudah banyak studi yang dilakukan, termasuk oleh mahasiswa-mahasiswa yang memperlihatkan sebenarnya dampak sukuk issuance ini positif terhadap pembangunan. Tapi kalau kita lihat ya secara prakteknya, jadi karena sukuk tadi harus dilingkan dengan aset, karena dia harus ada underlying transaction, underlying projectnya, maka ketika itu diterbitkan, dia harus jelas tuh peruntukannya untuk apa. Iya. Jadi apakah untuk bangun proyek tertentu, apakah untuk aktivitas pemerintah yang ada hubungannya dengan sektoril gitu ya. Sementara kalau obligasi di sisi lain itu bisa untuk apa saja gitu. Jadi bisa saja untuk bayar hutang misalnya, hutang negara, atau misalnya buat bayar gaji ASN gitu misalnya, yang kalau posisinya adalah defisit ya. Jadi peruntukannya itu diserahkan kepada negara lah untuk pengelolanya. Sementara kalau sukuk itu menuntut transparansi, harus dari awal, karena harus ada prospektus dan jelas mau buat apa, untuk apa. Jadi kalau kita lihat dari model bisnisnya sendiri, harusnya tuh yang paling support pembangunan adalah sukuk ya. Gitu. Cuman karena posisinya dia masih lebih kecil, maka ya kita susah nih ngebandingin antara keduanya gitu. Ya kayak problemnya di mana sih Bu? Dalam artian apakah problemnya ada di mindset si investor bahwa kalau obligasi itu pasti balik, dalam artian dia kan udah kebayang nggak, konsep hutang gampang lah bayanginnya ya, gue ngasih segini gue dapat segini gitu kan, simple banget. Mungkin sukuk agak belibet gitu ya bahasanya ya. Apakah dari mindsetnya atau memang dari negaranya kemudian lebih mengendorse obligasi ketimbang sukuk? Oke, nah ini ada dua hal nih kalau kita cerita antara sukuk negara dan sukuk korporasi ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau sukuk negara pada dasarnya pertumbuhannya lumayan tinggi, meskipun dia lebih kecil secara komposisi, tapi tumbuhnya tuh lumayan tinggi ya, dan kalau kita lihat bagaimana respon masyarakat itu cukup positif karena selalu oversubscribe gitu. Makin kesini jumlah pembelinya semakin banyak dan juga banyak pembeli baru gitu ya. Jadi tapping market baru nih gitu. Dan ke generasi yang milenial ke bawah ternyata. Jadi memperkenalkan kepada masyarakat atau individu untuk mulai berinvestasi kepada negara dan membangun negara sama-sama kayak gitu. Jadi narasi yang dibangun tuh bagus banget menurut saya ya. Bahkan kalau kita lihat yang green aja kan sekarang ini yang berkembang green sukuk green sukuk, dibandingkan green bond gitu. Nah, tapi kalau bicara korporasi baru challenge-nya dimulai tuh Den. Karena kalau korporasi betul. Jadi suku korporasi kita tuh terbilang sangat stagnan ya. Apalagi kalau kita bandingin dengan Malaysia gitu, negara
sebelah ya, yang suku korporasinya tuh lumayan banyak ya, dan dari BUMN. Jadi dulu kita pernah melakukan penelitian tuh dan sama ADB sama BKF ya untuk melihat nih bottleneck-nya nih ada di mana nih ya. Nah jadi ternyata setelah kita kumpulin tuh ada underwriter yang bantu untuk sukuk issuance ya, terus dari penerbit sebenarnya ada di mana. Nomor satu itu adalah unfamiliarity. Jadi memang literasi itu sangat dibutuhkan baik kepada konsumen, masyarakat selaku investor ataupun kepada si pejabat-pejabatnya korporasi ini gitu. Karena nggak familiar aja, nggak tahu sukuk tuh kayak apa sih bentukannya gitu ya. Jadi edukasi dan ini penting banget ya. Nanti ini mengundang-undang yang lain-lain gitu ya untuk bisa disampaikan. Nah, yang kedua adalah karena nggak familiar, tak kenal maka tak sayang lah ya. Jadi pilihan itu ketika tidak ada mandat ya dari pimpinan untuk nerbitin sukuk, maka dia jadi nggak punya keharusan untuk menerbitkan sukuk gitu. Nah yang kedua ini adalah unfamiliarity juga dari sisi sekuritasnya ya, karena sekuritas itu atau underwriter itu yang membantu untuk proses issuance-nya lah gitu ya, mereka kan yang bantu. Nah biasanya mereka memberikan saran juga, ini diterbitkannya harus dengan apa. Mungkin memang di satu sisi sukuk itu dari sisi pajak gitu ya, pada mungkin pada zaman saya itu agak ada ketidakjelasan ya. Kan sukuk ini ada aset yang harus ditransfer. Nanti kena pajak nih si aset yang ditransfer pindah-pindah gitu kan. Berarti dari sisi cost nambah. Padahal sebetulnya diatur bahwa sukuk itu disamakan. Dengan obligasi ya, dianggap sama. Cuman tidak eksplisit disampaikan gitu. Jadi ditakutkan nanti ada perubahan ya, nanti kena, akhirnya ambilnya yang aman saja. Nah, yang kedua dianggap sukuk ini lebih mahal karena memang harus ada aset. Aset itu kan harus dinilai. Jadi ada charge tambahan nih untuk lembaga yang menilai sebenarnya aset itu berapa sih gitu besarnya gitu. Terus yang ketiga, sukuk itu harus ada endorse syariah. Kan harus ada yang mengendorse, namanya tim ahli syariah. Berarti ada tambahan lagi biaya untuk membantu endorsernya ini. Walaupun kalau dari sisi jumlah ini nggak signifikan sebetulnya. Apalagi OJK yang di perbankan pasar modal syariah itu memberikan potongan ya, diskon gitu ya untuk penerbitan sukuk. Jadi kalau dihitung-hitung dari sisi biaya, di mana satu perusahaan itu bisa menerbitkan miliaran atau bahkan triliunan sukuk, wah ratusan juta atau nggak sampai kali ya, itu sangat insignifikan sebetulnya secara dilihat dari komposisi. Jadi kita penasaran, jadi apa nih? Biaya bukan gitu ya, literasi oke lah. Dan yang ketiga memang adalah mereka melihat demand gitu. Jadi ada ketakutan bahwa ini tidak akan terserap gitu ya. Jadi kayak ayam sama telur gitu jadinya gitu. Di satu sisi investornya khawatir kalau misalnya saya beli nanti nggak liquid, siapa yang mau beli gitu karena jumlahnya dikit. Tapi di sisi lain yang mau nerbitin juga kalau saya jual nanti ada yang beli nggak ya gitu. Jadi mereka antara issuer dengan investor ini ya ada atau tidak konsensus lah akan bahwa ini pasarnya bisa liquid berjalan gitu. Jadi ada premi in liquid juga sehingga dianggap memang dari harga jadi lebih mahal. Cost gitu. of fund-nya tinggi. Cost of fund-nya dianggap lebih tinggi. Gitu. Nah padahal kalau kita pikir-pikir sebetulnya, jadi kita berharap nih sebenarnya Dendi ya lewat podcast Dendi ya, kalau ini bisa ada penggeraknya, misalnya dari BUMN. Memang pemerintah kita berharap untuk tapping ya. Kita nggak berharap bahwa oh iya sukuk harus dikasih potongan pajak gitu, yang selalu kayak insentif pajak enggak begitu. Tapi minimal didorong. Seperti saya harus ambil contoh jadi Malaysia lagi atau Bahrain gitu, di mana mereka mengencourage gitu ya dari perusahaan-perusahaan untuk menerbitkan sukuk juga gitu. Misalnya dengan BPJS-nya di sana, dia BPJS-nya di sana sekian persen itu instrumennya harus dari sukuk. Jadi tergerak tuh pasarnya untuk nerbitin karena udah tahu bahwa ada yang beli, yaitu BPJS baik itu ketenagakerjaan atau kesehatan, bakal ada nih pasar yang beli gitu. Sekian persen harus ke sana gitu misalnya ya. Nah, atau dari pemerintahan misalnya Kementerian BUMN itu bilang, oke, kita kan sama-sama ingin menggairahkan pasar ini baik konvensional maupun syariah. Nah, maka minimal coba 30%-nya diterbitkanlah surat
capital structure-nya ketika mau berhutang itu dengan sukuk, jangan cuma dengan obligasi saja gitu misalnya. Jadi sehingga dari sisi jumlah supply itu jadi bertambah. Kalau supply-nya bertambah, otomatis yang mau beli ya investor tuh juga lebih confident karena yakin ada yang menyerap gitu. Saya boleh nambahin satu lagi nggak? Boleh Ya. bisa. Nah satu lagi itu mengenai sekuritasnya. Jadi kita ini kan nggak punya sekuritas yang spesifik syariah ya. Iya. Underwriter tuh nggak ada yang spesifik syariah gitu. Underwriter itu bisa menangani yang konvensional, bisa juga syariah. Bisa juga yang syariah gitu. Walaupun kalau boleh memilih kayaknya banyak kan yang konvensional. Nah, ketika dihadapkan dengan dua pilihan, maka nggak ada tuh fokus underwriter itu untuk ngembangin sektor yang syariah nih. Tidak ada keharusan gitu. Tapi kalau dia sekuritas khusus untuk syariah aja, itu kan pasarnya dia ya. Maka dia akan mengusahakan tuh akan ada jemput bola, akan ada mekanisme promosi, terus mungkin ya literasi dan lain sebagainya karena itu adalah fokusnya usahanya mereka. Dulu saya kalau boleh sebut merek ya salah satu bank sekarang yang terbesar syariah di Indonesia ya itu pengen menerbitkan sekuritas syariah tuh sebetulnya. Selalu dibilang gitu ya. Tapi kita belum lihat sih gimana ya. Belum terlihat ya. Yang sekarang sekuritas sendiri itu cuma dibagi dua ya, teman-teman. Dia punya yang konven dan juga punya yang syariah gitu ya. Iya, bisa melayani yang syariah. Sebenarnya dia satu, tapi dia boleh kalau orang mau menerbitin syariah, boleh juga ke mereka. Tapi pasti expertnya memang lebih sedikit gitu. Iya, jadinya ya gitu ya. Jadi kalau dia nggak laku jualan yang ini ya dia kan masih punya jualan yang lain. Apalagi ini adalah substitusi gitu dianggapkan. Jadi sebenarnya mereka tuh tidak punya keharusan untuk menjual yang A dibandingkan dengan yang B gitu dengan yang lain karena sifatnya sama. Gitu. Jadi saya teringat jadi salah satu teman yang di S2 saya dia kan kemudian dia trainer financial planner ya. Kemudian ngisi training dan dia masuk ke dalam ngisi training untuk syariah finance kan. Nah dia satu industri dia masuk ke sana buat training doang sih buat nge-training terus kemudian ditanyakan kok ngeluarin produk ini sih mereka bilang karena pasarnya ada sekedar mulai itu karena pasar gitu. Karena ya apalagi kalau bukan profit gitu ya. Betul. Jadi memang mindset orang ketika kita membuka label syariahnya lini syariah itu emang karena ada pasarnya. Udah. Betul. Bukan untuk mengembangkan pasar itu gitu. Iya itu ini abang-abang mindsetnya yang agak-agak ini sih ya. Makanya jadinya stagnan nih. Benar, jadinya stagnan. Kalau pasarnya nggak ada, ya nggak perlu dikembangkan kan itu jadinya ya gitu. Market driven. Jadi dia tidak berusaha untuk mengembangkan pasar itu sendiri gitu, karena dia memfasilitasi keinginan dari konsumennya. Jadi kalau konsumennya nggak kepengen, ya udah kita punya opsi barang yang lain, sehingga akhirnya stagnan aja jadinya. Usaha harus dari yang lain-lain gitu jadinya. Padahal ya dan sukuk ini penting loh. Kenapa penting? Karena dia adalah instrumen untuk lembaga lainnya berkembang. Misalnya asuransi syariah. Asuransi syariah itu portfolionya dari mana? Sukuk, saham, kan itu ya di situ. Dana pensiun syariah. Mereka juga ke situ, ya. Jadi atau jenis haji. Atau bank haji gitu kan, mereka juga instrumennya ke sana. Jadi dana reksa, ya reksadana ya, reksadana syariah itu kan instrumennya juga di sukuk, di saham, ya money market gitu. Sehingga kalau sukuknya ini stagnan tidak berkembang, yang lain itu juga nggak akan berkembang industrinya. Gitu. Nggak ikut naik ya? Nggak ikut naik, orang pilihannya terbatas. Saya cerita lagi dulu kita pernah ada studi juga sama IKNB Syariah. Kita tanya melihat tapping market untuk dana pensiun syariah nih. Jadi dikumpulin gitu ya, pada dana pensiun itu dikumpulin terus bertanya, apakah nanti Bapak mau akan punya nih dana pensiun syariah menawarkan gitu ya produk ini gitu. Karena mereka dana pensiunnya konvensional ya. Responnya tuh cuma satu, portfolionya kurang. Sementara mereka ngelihat target. Kan mereka ada target ya. Kalau misalnya pilihan barangnya banyak ya, bagi mereka tentu lebih enak untuk menyesuaikan baik dari sisi resiko, waktu itu ya kan waktunya masih bervariasi ya diatur ya gitu. Jadi apalagi untuk asuransi penting. Jadi kalau kita pilihan portfolionya masih sedikit, maka ya kita nggak bisa masuk ke sini gitu. Berarti kita harus masuk ke pasar konvensional dan itu dianggap jadi darurat gitu kalau untuk mereka ya gimana kondisinya begini gitu. Jadi kita nggak bisa. Jadi cukup
krusial menurut saya kita ngembangin pasar sukuk ini supaya juga industri lainnya berkembang dan industri pasar modal syariahnya bergairah. Jadi kalau kondisi begini terus ya wajar aja tuh kalau market share pasar modal syariah tuh memang sangat kecil gitu dibandingkan iya, nggak signifikan ya sangat penaikannya. tidak signifikan. Maling yang ngegedein itu sukuk negara. Sukuk negara. Iya. Dibandingkan yang Ya cuman tadi kan Ibu sempat bilang dia oversubscribe ya. Sukuk negara oversubscribe ya. Berarti kan peminatnya sangat banyak ya. Iya. Tapi yang jadi kendala adalah diferensiasi dari produk sukuknya itu yang nggak banyak ya. Iya, karena yang diterbitkannya hanya negara aja. Jadi kan kita berharap bahwa korporasi juga begitu ya. Sukuk negara itu tentu gini, kan ada konsep risk free kalau ada risk free, terus ada premium ya, risk premium gitu. Sukuk negara tuh risk free gitu. Jadi dia akan memberikan imbal hasil yang paling kecil yang ada di instrumen sejenis gitu. Kan? Karena dia dari sisi resiko yang paling aman yang nerbitin negara gitu, yang paling aman. Nah, jadi ini tidak begitu menarik untuk institusi-institusi yang sifatnya komersil, yang memang mereka kan bermain di pasar keuangan ya, financial manager kan, ya dia akan membeli instrumen memang yang menarik, memberikan imbal hasil yang menarik gitu. Jadinya kalau sukuk korporasi itu lumayan banyak, maka pilihan itu semakin banyak tuh. Mereka kan memang diversifikasi resiko ya. Ada yang agak beresiko ditambah dengan yang enggak gitu di bidang yang satu dibanding yang lain. Nah, kalau pilihannya sedikit dan semuanya aman, yang paling memberikan return paling rendah gitu, maka kan tidak kompetitif kita jadinya. Gitu. Mau dibandingkan dengan dana pensiun konvensional atau dibandingkan dengan reksadana konvensional ya kita jadi ketinggalan kan. Gitu, ketinggalan banget. Iya, karena dari sisi imbal hasil tidak kompetitif. Tapi dan sukuk ini juga risk free ya, pokoknya bebas resiko ya, kan ditanggung negara ya. Untuk sukuk negara iya. Sukuk negara, sukuk negara. Jadi tapi high risk high return, low risk low return gitu. Jadi akhirnya makanya perlu tetap ada yang korporasi sehingga balance gitu ya dari sisi portfolio. Iya, kan memang sukuk ini juga dikeluarkan korporasi ya. Ada beberapa lembaga-lembaga yang sekarang udah mulai happening ya, SCF ya, Securities Funding yang juga mengeluarkan ada penerbit-penerbit yang mengeluarkan sukuk ya lewat SCF itu. Jadi beberapa kawan-kawan saya juga banyak yang investasi ke sana ya. Tapi di sisi lain juga kita juga butuh untuk mensupport sukuk negara ya, supaya pembangunan itu juga bisa disupport lewat sukuk ya, nggak hanya mengadakan obligasi ya. Betul. Karena kan kalau mengadakan obligasi memang saat ini, apalagi saat ini ya, di mana banyak skeptis terhadap pemerintahan gitu ya. Akhirnya bingung mau kasih obligasi juga mikir-mikir nih pakai buat apa nih ya. Emang lebih enak ketika kita bicara soal sukuk udah jelas transparansi ya gitu ya. Nah Bu, kita masuk ke dalam closing statement terkait dengan sukuk ini. Apa yang Ibu bisa sampaikan terkait dengan sukuk, bagaimana kemudian orang bisa bergairah untuk investasi di sukuk atau mungkin di instrumen keuangan syariah lainnya yang mungkin bisa membantu gairah dari keuangan syariah ini semakin tinggi lah di Indonesia. Oke. Jadi saya juga mungkin saya khususnya untuk menyampaikan kepada teman-teman yang generasi Gen Z ya, generasi milenial dan Gen Z, untuk bisa berkontribusi. Gimana sih cara kita untuk bisa berkontribusi sama negara gitu ya? Salah satunya dengan instrumen ini ya, dengan kita sama-sama berusaha untuk membangun negara, ya berkontribusi lewat jalan yang paling dekat gitu. Karena dari sisi akses, biaya itu cukup sesuai gitu disamakan. Jadi sukuk itu ketika yang retail, baik itu tabungan ataupun sukuk retail kan kita bisa beli dengan harga 1 juta rupiah. Rasanya sudah bisa mulai nih belajar ya berinvestasi gitu untuk teman-teman yang masih muda gini, supaya nanti makin ke depan kita makin terbiasa, kita sudah tahu ya pola-pola itu biasanya memang di negara maju yang paling berkembang adalah pasar modalnya, untuk negara berkembang biasanya memang bankingnya. Kenapa kita perlu mulai untuk berinvestasi gitu? Karena kita ingin belajar juga ya bagaimana mengoptimalkan dana dan juga membantu lingkungan, karena investasi ini kan manfaatnya bukan untuk kita aja tapi untuk yang kita bantu gitu. Jadi kita bisa maju bersama-sama. Nah, yang pertama itu ya. Yang kedua, saya juga sangat berharap supaya teman-teman yang ada di sana bisa
meliterasi siapapun gitu. Jadi kita bisa sampaikan lah baik itu ke teman-teman kita, ke orang tua, ke lingkungan, tetangga misalnya. Bagaimana sih sebenarnya konsep ekonomi syariah ini yang kelihatannya sederhana dan dianggap sama, itu punya fundamental yang sangat berbeda dan besar gitu ya dampaknya. Kita baru bicara dari sisi rasionalitas, kita nggak bicara dari sisi keyakinan loh. Di sini yang kita sampaikan kan bukan bahwa itu tidak mengandung riba atau maisir atau gharar yang sebenarnya sudah masuk ya. Jadi kita sama-sama berpikir rasional. Ternyata baik ketika dihitung secara ekonomi gitu kita cerita, maka dampak yang ditimbulkan dari perilaku konvensional dan syariah ini harusnya punya impact yang berbeda. Nah, di situ yang kita coba sampaikan ke teman-teman kita juga yang lain ya. Mudah-mudahan dengan ini saya berharap sih semua semakin kompak gitu ya. Karena syariah ini memang biasanya datangnya dari grassroots gitu ya, sama-sama gitu kita sama-sama mengubah atau menjadikan negara Indonesia ini negara yang lebih baik lagi gitu, sama-sama berusaha. Ini waktunya kalian nih sebenarnya ya, generasi-generasi emas ini untuk memang mengemaskan Indonesia. Iya, gitu. siap. Oke, makasih banyak Bu Tika, teman-teman semua itu perbincangan kita terkait dengan keuangan syariah spesifik dengan bicara sukuk, dan ya lagi-lagi semangat kita adalah bagaimana kemudian keuangan syariah di Indonesia itu bisa sangat-sangat masif, tidak hanya sekedar ya literasi tentu kita semarakan, juga inklusinya juga kita semarakan juga. Makasih banyak Bu Tika semuanya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.